Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah. Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, baik itu macamnya ataupun jenisnya. Yang terlebih lagi nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah tancapkan pada diri kita, pada hati kita, hingga kita pada hari ini bisa merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan. Kemenangan bagi seluruh umat Islam yang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh lamanya. Kita menahan lapar dan haus kita. Kita menahan amarah kita. Kita menahan syahwat kita, penglihatan dan pendengaran kita. Semua kita lakukan hanya mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah. Dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada hari ini merayakan hari raya Idul Fitri. Mereka bertasbih, bertahmid, memuji kebesaran Allah. Itulah wujud keimanan kita. Wujud keimanan dalam rangka merayakan hari raya kemenangan tersebut. Dan kita senantiasa berharap agar Allah terima amal ibadah puasa kita. Allah lipat gandakan pahala kita semua tentunya. Tidak lupa salawat dan salam hormat kita kepada Al-Qudwah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, Rasulullah yang telah memperjuangkan agama Islam, menjadikan agama Islam adalah agama yang benar, hingga kita dapat merasakan kelezatan iman dan beribadah hingga detik ini. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang agung, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Doa-doa diijabah oleh Allah. Namun ada kesan-kesan yang dirasakan setiap umat muslim, umat mukmin. Tentu kesan-kesan itu mempunyai kesan yang berbeda-beda di hati setiap umat muslim.
Ada yang merasakannya lewat begitu saja. Ada yang merasakan sedih, haru ketika Ramadan itu pergi meninggalkannya. Tergantung bagaimana cara dia memanfaatkan bulan Ramadan tersebut. Ulama berpesan, ukuran kesalehan seseorang itu ketika Ramadan, ketika di penghujung Ramadan, dia semakin meningkatkan kualitas ibadahnya. Maka kita senantiasa berharap agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan ketaatan selepas Ramadan ini. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Maka bulan Ramadan merupakan sarana kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Namun kenyataannya di dalam melaksanakan bulan Ramadan tersebut ada manusia yang diberikan Allah derajat takwa. Takwa itu juga diperintahkan Allah, wasiat dari Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan yang sungguh-sungguh. Bertakwa, beriman dengan secara total, secara kafah. Dan itu juga wasiat dari Rasulullah, ittaqillaha haitsumma kuntah. Bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Beriman pada Allah dimanapun engkau berada. Maka ketakwaan itu, keimanan itu haruslah disematkan menjadi pakaian seorang muslim hingga kematiannya datang. Namun kenyataannya jemaah yang dirahmati Allah, ada berbagai macam kategori orang-orang yang menempuh keimanan tersebut. Ada dia sudah tahu itu perintah, dia sudah tahu itu syariat, dibawa oleh Rasulullah dan disebarkan hingga sekarang ini. Dia tahu itu isi Al-Quran, dia tahu perintah, dia tahu larangan, tetapi dia tidak mengambilnya itu sebagai pelajaran, tetapi itu dia tidak mau mengambilnya sebagai petunjuk dalam hidupnya. Ada yang tidak mau mengambilnya sama sekali. Sudah tahu itu perintah, dia tidak mau mengerjakan. Dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, dia tidak tilawah Quran, dan dia gemar sekali mengerjakan larangan-larangan Allah. Seolah-olah syariat Islam itu memberatkan dirinya, seolah-olah syariat itu menyusahkan dirinya, menghalangi dia dari semua aktivitasnya. Ada juga yang tengah-tengah. Dia mengambil syariat Allah itu sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya. Kalau itu mendapatkan keuntungan baginya di dunia, dia ambil itu syariat. Tetapi kalau itu memberatkannya, dia tinggalkan itu syariat. Ada juga yang total mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Dia total mengikuti syariat Islam. Dia menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Inilah orang-orang yang mendapatkan karunia Allah yang besar di dunia dan akhirat. Ada juga mereka beriman pada Allah, beramal soleh ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sedang mendapatkan ujian dari Allah, dia mendekatkan diri pada Allah. Dia bermuhasabah, berdoa pada Allah di setiap waktunya. Tetapi ketahuilah, ketika musibah itu diangkat, ujian itu diangkat, dia kembali kepada kemungkaran. Dia meninggalkan Allah, dia meninggalkan syariat Islam. Ketika masalahnya diangkat, seolah-olah masalahnya itu bukan Allah yang menyelesaikan. Seolah-olah masalahnya itu dia selesaikan dengan tangannya sendiri. Ada lagi juga manusia yang menyembah Allah dengan tanpa keyakinan yang kuat. Dalam keadaan berada, dalam keadaan berkecukupan, dia mantap keimanannya, beribadah pada Allah. Tetapi ketika dia sedang diuji, dia meninggalkan Allah. Ini adalah manusia yang melampaui batas, yang mempermainkan agama Allah. Padahal Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang, banyak sekali keuntungan-keuntungan, fadilah-fadilah yang diberikan Allah dengan menempuh jalan takwa tersebut. Tidak ada ruginya. Justru Allah berikan keselamatan, keuntungan bagi orang-orang yang menempuh jalan ketakwaan tersebut. Allah mengatakan orang-orang yang menempuh jalan takwa tersebut, Allah berikan dia kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat.
Dia diberikan Allah jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan hidupnya. Tidak ada kekhawatiran pada dirinya, tidak ada ketakutan pada dirinya. Dia yakin Allah selalu bersamanya. Kenapa manusia itu sendiri menempuh jalan mungkar? Hadirin yang dirahmati Allah. Allah menjanjikan orang-orang yang bertakwa itu akan Allah kumpulkan di surga-surganya Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang luasnya seluas mata memandang. Allah berikan semua nikmat-nikmat di surga tersebut. Dan nikmat di surga itu tidak akan pernah, walaupun hanya sedetik pun, tidak akan pernah terputus walau hanya sedetik pun. Dan sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, Allah kumpulkan ke neraka jahanam, yang mana siksanya itu tidak akan pernah juga terputus walaupun hanya sesaat pun. Bukan hanya disiksa secara fisiknya, batinnya pun disiksa oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah sebenarnya menginginkan hamba-hambanya kembali ke surga-surganya Allah. Tetapi manusia itu sendiri yang senang menempuh jalan ke neraka. Dan juga orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan, yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah, Allah berikan dia kematian yang baik, yang husnul khatimah, yang mana ketika malaikat maut menjemputnya, mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan untukmu. Inilah yang kematian yang senantiasa dirindukan oleh umat mukmin. Pernah Rasulullah ketika dia menghadapi ajalnya, ketika malaikat Israel sudah di hadapannya, ini adalah manusia terbaik, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling suci, yang dijamin Allah masuk surga, yang semua dicintai oleh umat hingga sekarang ini. Malaikat maut pun mengatakan pada Rasulullah, malaikat maut menangis ingin mencabut nyawa Rasulullah, dan dia meminta izin pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Apakah engkau sudah siap untuk menghadap sang kekasih atau mau saya tangguhkan? Tidak, kata Rasulullah, aku lebih ingin segera menghadap sang kekasihku, Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu juga Rasulullah memanggil putrinya Fatimah Zahra dan membisikkan, katanya, wahai Fatimah, bersiap-siaplah, setelah kematianku ini berikutnya adalah engkau. Dan benar jemaah, setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun menyusul kematiannya Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, segala macam kebaikannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada kami dengan takwa yang sungguh-sungguh, maka kami akan tunjukkan dia jalan keluarnya, dan kami akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tidak ada kesulitan yang dihampiri, tidak ada persoalan selain Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan juga doa-doa yang senang diijabah oleh Allah. Maka kalau kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah, dekatkan diri pada Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wa ad-da'i idza da'am falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, jika mereka bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku dekat. Aku akan kabulkan semua hajat-hajat hamba-hambaku dengan syarat la'allahum yarshudun, mereka melakukan ketaatan padaku. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang menempuh jalan Allah, yang mengejar pahala akhirat, Allah akan berikan kehidupan yang mulia, tidak akan pernah terkena nasib yang buruk. Kata Allah, alaina nasrul mu'minin, adalah hak kami menolong hamba-hamba yang beriman, menolong orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, ketakwaan itu muncul dari diri kita masing-masing. Ketakwaan itu adalah motivasi dari kita masing-masing, bukan hanya pemberian dari Allah begitu saja. Ketakwaan itu harus kita motivasikan pada diri kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Allah yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami berikan jalan sesat dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang menempuh jalan keimanan, jalan takwa tersebut. Dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dengan maksiat. Karena itu
harus kita senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Selepas Ramadan ini bukan berarti kita mundur ke belakang, tetapi kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita, jaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adapun cara yang diajarkan, Allah memerintahkan untuk menempuh jalan takwa tersebut yang Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihabli jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali-tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Berpegang teguh pada tali agama Allah, mengikuti kedua petunjuk yang agung, Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua petunjuk ini berisi perintah dan larangan. Maka orang-orang yang menempuh jalan takwa tersebut, dia perhatikan perintah Allah, dia mengerjakan semua perintah-perintah Allah, dan menjauhkan dari semua yang dilarang Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada tawaran lain selain beriman pada Allah. Tidak ada yang membuat hati kita bahagia, membuat hati kita bahagia di dunia ini selain kita mendekatkan diri pada Allah. Allah yang akan membimbing kita, menjaga kita selama kita di dunia ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan saling bermusuh-musuhan. Persoalan-persoalan di dunia hingga kita berpecah belah, hingga kita bermusuh-musuhan, maka Allah benci dengan orang-orang seperti ini. Nabi SAW mengatakan, la tabaghadu, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling benci-membenci. Jangan kita saling mencari kesalahan, mencari celah untuk mengalahkan, untuk mengikuti amarah kita, untuk mengikuti ego kita. Lebih baik kita mencari amal soleh, lebih baik kita menyibukkan diri kita untuk kebaikan dibanding kita sibuk mencari kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Wala tadabbaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu indallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Selagi syahadat kita sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Itulah jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah, kalau kita senantiasa memperhatikan ayat-ayat Allah, maka kita akan senantiasa dibimbing menuju ketaatan. Iman itu terletak pada hati kita. Iman itu terletak pada diri kita sendiri. Iman itu dibangun atas 3 pondasinya. Ulama mengatakan iman itu yang diucapkan di lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita sanggup mengikuti perintah Allah, kita sanggup mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian kita dimantapkan dalam hati, diyakinkan dalam hati, wahtisaban. Kemudian kita wujudkan dengan anggota tubuh kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Inilah dasar-dasar pondasi dari keimanan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum", dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Mengingat nikmat Allah itu, mensyukuri nikmat Allah itu adalah pokok dari keimanan. Orang-orang yang beriman itu dia wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Caranya ketika Allah berikan nikmat, dia gunakan untuk ketaatan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau nikmat tersebut dia gunakan untuk kemaksiatan, inna adzabil lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka untuk mensyukuri nikmat Allah itu, setiap nikmat Allah yang diberikan untuk kita gunakan untuk ketaatan. Tetapi jangan kita lupakan kebutuhan kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah itu merasa qanaah, zuhud terhadap dunia, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Kalau kita senantiasa merasa cukup yang diberikan Allah, Allah tentu akan cukupkan kita tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi SAW pernah mengajarkan salah seorang sahabat yang menghadap Rasulullah dalam keadaan gundah.
dalam keadaan imannya menurun. Nasihat Rasulullah ini berguna untuk termasuk kita semuanya hingga saat ini. Salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku sebuah nasihat." Kemudian kata Nabi, "Idza qumta fi sholatika fasalla muwaddah. Idza qumta fi sholatika fasalla sholata muwaddah." Laksanakanlah solat seolah-olah itu adalah solat kalian yang terakhir. Wala takallam bi kalam ta'tadiru mimma ghadan. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau akan meminta maaf di kemudian hari. Wajma'al yasa fi yadayan nas. Putuskanlah harapanmu kepada semua manusia. 3 nasihat dari Rasulullah SAW yang mengkencas keimanan seseorang, yang meningkatkan keimanan seseorang. Laksanakanlah solat seolah-olah itu adalah solat engkau yang terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah, seseorang itu ketika dia tahu ajalnya akan datang sore ini ataukah beberapa hari lagi, tentu dia akan memberikan solatnya yang terbaik. Tentu dia akan memberikan kebaikan yang terbaik. Bukan hanya solatnya, tetapi amal solehnya. Termasuk juga dia berhubungan dengan manusia, tentu dia akan berikan yang terbaik. Tetapi ketika seseorang itu dia belum tahu kapan ajalnya, dia tentu tidak memperhatikan ibadahnya pada Allah. Jangan kita pernah lalai, jangan pernah kita lengah dari ajal. Ajal tidak tahu kapan datangnya. Ajal itu sangat dekat. Ajal itu senantiasa mengintai manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang ingin dihidupkan lagi ke dunia. Sampai hari ini banyak di alam kubur sana minta dihidupkan lagi ke dunia, minta diberikan lagi kesempatan ke dunia untuk melakukan amal soleh, untuk beribadah pada Allah, untuk melakukan kebaikan. Tentunya kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita, iman kita selepas Ramadan ini. Tentu kita senantiasa di atas ketaatan. Jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang merugi. Kemudian wala takallam bi kalam ta'tadhiru mimma ghadan. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang akan membuatmu minta maaf di kemudian hari. Ini adalah persoalan dengan akhlak. Lisan yang baik itu muncul dari akhlak yang baik. Lisan yang buruk itu muncul dari akhlak yang buruk. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, mendapatkan cintanya Allah, jaga akhlak ini. Jaga hubungan kita dengan sesama manusia, dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, karib kerabat kita. Maka Allah akan cinta kepada kita. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu dia senantiasa memperhatikan lisannya. Mukmin yang selamat itu adalah mukmin yang selamat dari lisannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa jama'al yasa fi yadayan nas. Putuskanlah harapanmu kepada manusia. Kalau kita meminta berdoa hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Manusia, kalau kita berharap pada manusia, tentu akan kecewa. Minta kepada Allah, biarlah Allah yang mengatur kehidupan kita dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang penting kita yang untuk menempuh jalan takwa tersebut ialah mempersiapkan diri kita untuk kematian kita, untuk hari esok kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap kalian memperhatikan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya, mempersiapkan kematian kita, bekal amal saleh kita, kebaikan-kebaikan kita, agar kita mendapatkan kelapangan dalam kubur, lepas dari siksa kubur, dan dikumpulkan ke surga-surganya Allah. Pernah Umar bin Khattab mengunjungi Rasulullah di rumahnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang berbaring di tengah rumahnya. Rasulullah berbaring di atas tikar dan nampaklah di lengannya Rasulullah itu bekas tikar tempat dia berguling tersebut. Kemudian Umar berkata,
Wahai Rasulullah, kenapa engkau memilih kehidupan seperti ini? Padahal raja-raja kafir itu sedang duduk di kursi-kursi yang empuk, kasur-kasur yang empuk. Kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, wahai Umar, tahukah engkau perumpamaan dunia ini? Perumpamaan dunia ini seperti orang yang sedang safar. Yang sedang safar kemudian lelah, beristirahat sebentar, kemudian dia menempuh perjalanannya lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, sangat singkat kehidupan dunia ini. Bukankah peristiwa pandemik kemarin sudah cukup menjadi pelajaran untuk kita? Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, karib kerabat kita yang diwafatkan lebih dahulu karena proses pandemik tersebut. Begitupun juga dengan kita pun mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mungkar. Lihatlah, orang-orang yang mengingkari ayat Allah, yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, dihinakan oleh Allah, dihinakan Allah di hadapan manusia itu sendiri. Mereka menghina melalui medsos, melalui berita-berita, kemudian Allah balas penghinaannya itu dengan penghinaan di hadapan manusia. Kalau kita menghina, kalau kita tidak mampu melaksanakan syariat secara total, jangan sampai kita menjadi orang yang ikut menghina syariat tersebut. Nanti kita dicap Allah sebagai orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Fakadzabuna bi ayatillah, itu cap dari Allah. Cap dari Allah, mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Fakadzabuna bi ayatillah. Jangan kita menjadi orang-orang yang menentang syariat, yang tidak patuh pada syariat, kemudian kita hinakan lagi seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya. Salah satu pemutus kelezatan dunia itu adalah memperbanyak mengingat kematian. Karena itu di atas ketaatan itu penting bagi kita. Di atas ketaatan itu akan menyelamatkan kita. Dan juga kita ingatkan kepada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ingatkan mereka jangan pernah melakukan kemungkaran, jangan pernah melakukan kemaksiatan. Karena Allah akan benci pada orang-orang yang senantiasa melakukan kemungkaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa pada Allah. Kita bermunajat pada Allah agar dengan doa ini Allah senantiasa berikan ampunan untuk kita. Agar dengan doa ini Allah senantiasa berikan kita hidayah. Dan Allah jaga kita, keluarga kita dari siksa api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffihu mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang maha mulia. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang maha penyantun. Maha suci Allah, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah, kami memohon kepadamu hal-hal yang dapat menyebabkan datangnya rahmatmu, pertolonganmu dan keberkahanmu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa pasangan-pasangan kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa cucu-cucu kami. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun, Engkaulah yang maha memaafkan, maka maafkanlah kami. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Aziz, berikan hidayah kepada kami. Berikan hidayah taufik kepada kami. Mudahkan kami melaksanakan syariat Islam. Mudahkan kami melaksanakan perintah-Mu. Mudahkan kami menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Tetapkan hati kami di atas istiqomah. Tetapkan hati kami di atas keimanan, di atas ketakwaan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengabdi kepadamu, yang senantiasa melakukan ketaatan kepadamu. Jauhi kami dari segala godaan-godaan dunia yang menghancurkan kami,
menghancurkan keluarga kami, menghancurkan hubungan-hubungan kami dengan karib kerabat kami dan teman-teman kami ya Allah. Allahumma ya Karim, kalaulah di antara kami yang mengalami sakit yang belum juga mendapatkan kesembuhan, tunjukkan kepada kami jalan menuju kesembuhan tersebut. Tunjukkan kami jalan menuju kesembuhan tersebut. Berikan kami kesehatan yang penuh berkah, yang penuh dengan keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah ya Aziz, kalaulah di antara kami yang masih mempunyai kesulitan dalam hal finansial, lapangkan rezeki kami, berikan kami rezeki yang halal dan thayyibah. Lepaskan kami dari lilitan hutang, lepaskan kami dari segala kesulitan di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Aziz, kalaulah di antara kami ada orang tua kami yang sudah pergi mendahului kami menghadap ke hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosanya Allah, terima semua amal ibadahnya ya Allah, tempatkan dia di tempat yang lain di sisi-Mu ya Allah, lepaskan dia dari siksa kubur, lepaskan dia dari azab kubur, lapangkan kuburnya ya Allah, kasihanilah dia ya Allah, jadikanlah dia penghuni-penghuni surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kalaulah di antara kami yang masih mempunyai orang tua di dunia ini, berikan kami kesempatan untuk mengabdi kepadanya ya Allah. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, berikan kami kesempatan untuk senantiasa mengabdi kepadanya ya Allah. Ya Allah, kalaulah di antara kami, kalaulah ini adalah pertemuan kami yang terakhir dengan saudara-saudara kami di hari raya Id ini, satukan hati kami, damaikan kami, persatukan kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala persoalan-persoalan, jauhkan kami dari segala dendam dan amarah ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang, Engkaulah yang maha kaya dan maha pemurah. Hanya kepada Engkaulah kami bermunajat, hanya kepada Engkaulah kami berserah diri ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami ya Mujib. Rabbana wa taqabbal du'a, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah ini. Semoga kita senantiasa selalu istiqomah di atas ketaatan. Saya sebagai penyampai khutbah pada kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.